Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, pertama-tama mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah anugerahkan bagi kita semua, terkhusus karunia yang teragung, termahal, yaitu karunia berupa iman dan Islam, karunia terpilihnya kita menjadi orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan, mari kita panjatkan untuk junjungan kita, untuk suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, ahli baitnya, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Biidznillah, insyaallah kita semua menjadi bagian dari pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang Allah muliakan, marilah kita dengan Jumat ini tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa saya, takwa para jamaah dan takwa kita semuanya, sebab ketakwaanlah yang menjadikan kita akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman terkait dengan urusan ketakwaan, "Dzalikal kitabu alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Alif lam mim ini termasuk ayat mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dzalikal kitabu la raiba fihi, kitab ini yaitu Al-Qur'an Al-Karim maksudnya, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Ini murni seluruhnya adalah kalam Allah, perkataan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsinya adalah hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan rincian beberapa tanda-tanda orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada ayat berikutnya, siapakah golongan yang bertakwa tersebut? Siapakah muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama adalah yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman kepada kegaiban. Sebuah hadirin sekalian, kebanyakan yang ada di hadapan kita itu urusan gaib. Indra kita sangat amat terbatas kemampuan yang mengindra alam di sekitar kita. Mata kita terbatas, telinga kita, pendengaran kita sangat terbatas pendengarannya. Kemudian daya jangkau tangan kita juga sangat terbatas. Kemudian daya rasa kita, lidah kita terbatas. Amat sangat banyak yang tidak bisa kita lihat, amat sangat banyak yang tidak bisa kita dengar, dan amat sangat banyak yang tidak bisa dijangkau, baik oleh penciuman kita, perasa kita, maupun oleh raga kita, tangan kita. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa kebanyakan dari alam universe yang Allah ciptakan itu adalah gaib, tidak kita lihat. Kebanyakan yang Allah ciptakan itu gaib, tidak bisa kita indra dengan panca indera yang Allah siapkan kepada kita, pada diri kita. Oleh karena itulah salah
ada alam yang dengan bantuan apapun tidak mungkin jadi indra dia, tidak mungkin diindra di kehidupan dunia. Baru bisa diindra, baru bisa kita menghadirkan nyatanya itu ada setelah kematian. Itulah alam kubur, alam akhirat, dan alam-alam berikutnya yang tentu saja kemaha dahsyatannya, kemaha indahannya, kemaha agungannya ya lebih hebat daripada semesta raya yang kita saksikan sebagai kecilnya yang bisa diindra pada kehidupan kita di dunia pada saat ini. Termasuk ternyata makhluk-makhluk Allah gaibkan, malaikat Allah gaibkan. Kemudian ada musuh kita yang selalu menggoda kita, syaitan, Allah gaibkan pula. Dan tentu saja ada terminal akhir kehidupan manusia, yaitu surga bagi yang beriman yang bertakwa, dan api neraka bagi orang yang mengingkari keimanan kepada Allah, yaitu api neraka. Itulah kemudian kegaiban demi kegaiban. Oleh karena itulah ternyata salah satu tanda-tanda seseorang bertakwa adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman kepada kegaiban. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu yang maha gaib. Dari semua kegaiban yang ada, yang maha gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi gaib bukan tidak ada, dia adalah ada. Karena itu yang gaib-gaib jadi semuanya ada pada saatnya. Bisa kita indra pada saatnya. Sekarang kita tidak punya kemampuan mengindra unsur-unsur seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak hanya gaib, dia adalah maha gaib sekaligus, karena yang gaib itu ada, dia pun adalah maha gaib sekaligus maha ada pada saat yang bersamaan. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Hadis sekali Allah muliakan, saya juga berbahagia, ini penting sebab urusan kita adalah pasti di masa depan. Kita pada saat Allah ciptakan sebagai manusia, terciptalah kita sebagai manusia dengan posisi makhluk abadi. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalian kami ciptakan dari tanah, dan kalian kami akan kembalikan kepada tanah, dari tanah kembali. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti di akhirat nanti akan dibangkitkan dari tanah menjadi makhluk seperti sedia kala ketika kita di dunia, tapi dalam posisi kesempurnaan. Umurnya umur muda 17 tahun, itulah posisi kita di hari akhirat nanti. Ternyata kita akan abadi. Oleh karena itulah hidup kita harus sampai kepada keyakinan bahwa hidup kita ini hidup abadi. Akhirat kelak adalah keabadian kita. Tinggal persoalannya kita abadi di sebelah mana, itu masalahnya. Kita ingin abadi di sebelah yang baik, yaitu surga namanya. Tidak ingin kita abadi pada keabadian yang buruk, yaitu api neraka namanya. Oleh karena itu ada persyaratan. Persyaratannya supaya kita dalam keabadian nanti ada pada keabadian yang baik. Syaratnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Hanya itu persyaratan sangat sederhana. Ada sekalian, saya nyebut yang Allah muliakan. Oleh karena itulah, karena urusan-urusan masa depan kita yang pasti terjadi, dan kita inginkan kepastian tersebut kepastian yang baik. Terminal akhir kita bukan api neraka, alhamdulillah, adalah surga. Maka kokohkan iman kita pada kegaiban ini. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Insyaallah, kalau keimanan kepada kegaiban kita kokoh, bahwa ternyata apa yang kita lakukan tersebut dampaknya akan kita dapatkan di hari akhirat nanti. Kalau mau ada dampak baik di dunia, kita hanya bonus saja sebelum akhirat. Akibat ketakwaan, kita diberi rezeki yang baik, yang halal, yang mudah, diberi kehidupan yang bahagia. Itu dampak duniawi, bonus saja, bukan sesungguhnya. Karena balasan sesungguhnya hanya ada di hari akhirat nanti, pada saat seorang sudah menempati tempatnya di surga bersama-sama dengan kaum mukminin yang lain, bersama-sama dengan para sholihin, bersama para syuhada, bahkan bersama-sama dengan para mursalin, para anbiya, dan hamba-hamba Allah yang baik-baik.
Hadis kami Allah muliakan yang berbahagia, sidang Jumat yang Allah muliakan. Oleh karena itulah kata para ulama dipastikan kalau seseorang sudah mengimani iman dengan baik, bahwa ternyata apa yang kita lakukan dalam bentuk iman, sholat, puasa dan ibadah-ibadah lainnya, baik ibadah yang bersifat vertikal maupun ibadah yang bersifat horizontal, ternyata dampaknya di akhirat nanti, maka kita akan semangat beribadah, semangat beribadah. Dan kita yakin masa depan kita. Dan ternyata sehebat apakah salat kita, sekuat apakah zakat kita, sekuat apakah sedekah kita, sekuat apakah puasa kita, akan sangat bergantung sekokoh apa iman kita pada hari akhirat nanti. Makin kokoh iman pada hari akhirat, makin semangat kita untuk melaksanakan. Makin kokoh iman kita, makin kokoh pula ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga berikutnya adalah setelah tanda-tanda orang yang bertakwa tersebut adalah iman pada tiga ibadah. Berikutnya adalah diantaranya wayuqimuna shalah, melaksanakan ibadah yang paling pokok, yaitu sholat lima waktu. Tentu ketika sudah menikmati sholat lima waktu, pasti akan mengerjakan sholat-sholat yang lainnya selain lima waktu yang bersifat sunnah, baik itu sholat qobliyah, ba'diyah, duha, kemudian sholat tahajud, maupun sholat-sholat lainnya termasuk sholat yang sebentar kita laksanakan, sholat tarawih di bulan suci Ramadan beberapa hari ke depan yang akan datang. Kemudian wamimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang direzekikan pada mereka, mereka berinfak sebahagian. Bagi infak wajib, yaitu zakat yang diwajibkan maupun infak yang disunahkan di luar zakat, oleh lebih besar daripada zakat yang diwajibkan. Sebagaimana sholat wajib hanya beberapa rakaat, paling banyak 4 rakaat, paling sedikit 4 rakaat, itu wajib. Kalau sunnah banyaknya lebih banyak daripada wajib, tapi tidak mungkin kita bisa melaksanakan sunnah yang lebih banyak tanpa mengokohkan kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sunnah tidak apa-apa ditinggalkan kalau wajib dilaksanakan. Tetapi biasanya kalau orang sudah melaksanakan wajib, menikmati wajib, ingin yang sunnah. Itulah luar biasanya jiwa kita dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati ketaatan kepadanya. Kata para ulama menyimpulkan dari sejumlah nas yang ada, at-ta'atu ilallahi wal ta'atu mufrad. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hampir dipastikan akan menimbulkan ketaatan yang lain. Taat saja pada Allah, nanti akan lahir ketaatan yang baru yang lebih banyak, yang lebih berat pada jadi. Karena tahajud lebih berat, tapi tahajud tidak akan lahir tanpa sholat 5 waktu terlebih dahulu. Tadi sekalian sebagaimana Allah muliakan. Kemudian kalau kita dalami lebih lanjut tentang keiman, ternyata amal saleh kita di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala bermanfaat, diberi pahala, diterima sepanjang alam gaib masih gaib. Manakala alam gaib sudah jadi alam yang nyata, pupuslah sudah bahwa kita tidak akan mungkin diterima. Pupuslah sudah amal saleh kita, sekuat apapun sehebat apapun tidak diterima. Tentu saja secara umum kita bisa memahami bahwa alam gaib itu akan terlihat pada saat kita sudah meninggal dunia, di alam kubur dalam akhirat nanti. Ya, tetapi ternyata di masa-masa kehidupan dunia ada alam gaib yang akan terlihat. Apa yang terlihatnya Allah alam tidak kita ketahui, tapi yang jelas masih terlihat. Kapan terlihat? Itulah pada saat menjelang nafas meninggalkan tubuh kita, sakaratul maut. Oleh karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Innallaha yaqbalu taubatan abdihi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat hambanya sebelum gorok-gorok, sebelum nyawa di tenggorokan menyerang beberapa saat lepas dari tubuh kita. Allah menerima taubat kita. Tapi ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan, beberapa saat menyerang kematian, di mana alam gaib sudah terlihat, Allah tidak lagi menerima taubat seseorang. Jadi ternyata alam gaib pun sudah terlihat pada saat kita masih di dunia, yaitu menjelang wafat. Beberapa saat menjelang wafat, insya Allah mudah-mudahan menjelang wafat, karena kita beriman kepada Allah, saat menjelang wafat kita masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kata Rasulullah, man
qala fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhir menjelang nyawanya dicabut ada kalimat la ilaha illallah dakhala jannah, insyaallah pasti masuk surga. Itu luar biasa kalimat la ilaha illallah. Kembali pada angka yang tadi, sudah disebut yang Allah muliakan, alam gaib ternyata menjadi syarat iman dan takwa kita, taubat kita ibaratnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala alam gaib sudah jadi alamnya, masih bahagianya menjelang nyawa di tenggorokan, menjelang nyawa habis, ternyata taubat kita masih diterima. Tapi kalau sudah mulai di tenggorokan menjelang beberapa saat, kita tidak akan diterima, atau seseorang tidak akan diterima mesti bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjelaskan mengapa Fir'aun imannya tidak diterima pada saat dia beriman di akhir kehidupannya. Hatta adrakahu al-gharaq qala inni amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Pada saat yang ditenggorokan, Fir'aun sedang lelahnya di Laut Merah, tenggelam. Tapi beliau atau Fir'aun melihat apa yang dijanjikan oleh Allah, yang dia ingkari ternyata terlihat. Saat itulah dia sadar untuk beriman. Lama adrakahu al-gharaq, ketika Fir'aun tenggelam dan jatuh di tenggorokan, sudah lewat batas, tapi masih hidup. Apa kata Fir'aun? Inni amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Sungguh tiada Tuhan selain Tuhan yang Bani Israel, selain Tuhan yang beriman dari Bani Israel, dan aku menyatakan diri sebagai minal muslimin, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang terima tidak tobat, tidak ternyata karena Fir'aun taubatnya terlambat. Dia taubat ketika sebahagian kegaiban yang Allah gaibkan sudah terlihat. Oleh karena itu taubat Fir'aun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sangat penting perawanan kita dan ta'amulat kita atau renungan kita untuk terus ke depan, karena sejatinya banyak kebaikan terjadi karena ada perenungan. Itulah yang disebut dengan tafakur, itu yang disebut dengan bersemedi dalam bahasa kekinian atau bertafakur dalam bahasa Al-Quran, yang seringkali tafakur tersebut ya atau tadabbur tersebut mengakibatkan seorang mulai sadar dengan masa depannya yang sangat panjang, yang kemudian menjadi orang yang beriman dan menjadi baik sebaik-baiknya menuju masa depan kehidupan yang lebih baik. Aku berdoa ya Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumil din, amma ba'd. Hadis yang Jumat yang Allah muliakan, kedua ini marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan puja-puji kepadanya, banyak memuja-puji Allah, selalu berdoa insyaallah lebih dekat untuk terkabulnya doa kita, dan kemudian baca salawat kepada Rasulullah atas Rasulullah. Ini juga menjadi bagian penting dalam struktur doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena salawat akan memudahkan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, doa mauqufun baina samai wal ardh. Terkadang doa seseorang itu melayang-layang di langit, dari bumi sudah dipanjatkan tapi belum sampai pada Allah Subhanahu wa taala. La yas'aluhu syai'un ila Allah hatta tusallu ila nabiyyikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang mengangkat doa yang melayang-layang tadi sampai kepada Allah kecuali kalian bersalawat atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salawat kepada Rasulullah, dan dianjurkan di hari Jumat dari mulai maghrib kemarin sampai dengan terbit maghrib kembali ya. Dari mulai maghrib hari Kamis sampai maghrib hari Jumat, itulah hari Jumat namanya, malam dan hari Jumat. Itu dianjurkan
lebih banyak membaca salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketimbang hari-hari yang lain. Nah, salawat menjadi amal penting dan unik dan pahalanya sangat amat besar. Banyak bahasan tentang ini, sangat panjang, tapi keunikannya cukup disebutkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan perintah-perintah ibadah kepada hamba-hambanya, tapi Allah tidak melakukan untuk salawat lain. Justru salawat itu Allah melakukannya sebelum memerintahkan pada hamba-hambanya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah kepada Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu unik. Jadi Allah melakukannya, baru Allah memerintahkan kepada kaum mukminin kaum mukminat membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu biha asyra. Barang siapa yang baca salawat kepada aku sekali saja, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad, sekali saja, maka Allah akan membalas dengan 10 kali balasan kepada orang tersebut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardh. Ya Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka imanan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-quluba qad istama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Awathiq lahum rabitataha wa ahmadaha wa ahdiha sabulaha wa blaha bi nurika alladhi la yakhlu mashrah saduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkul 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa aminha 'ala syahadati bi sabilik innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana